Oke, halo semuanya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, coba semuanya perkenalan dulu, namanya, asli dari mana, namanya, nama bisnisnya apa. Sore-sore, ayo semua bisa tulis di ini ya, di chatnya, biar semuanya bisa saling kenal. Sore. Dari mana aja tuh? Ada dari Pekanbaru, Karin dari Pekanbaru, ada Kak Happy Natalia dari Tangerang, Kak Cusnul dari Jakarta. Halo semuanya. Halo semuanya, selamat sore semuanya. Dan dari Medan, Kak Poni, selamat sore. Arul Angelin dari Medan. Oke, sekarang mungkin kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mendaftar di acara Atur Toko yang ke-6 pada hari ini dengan judul Strategi Marketing dan Tips Foto Produk dan Budget Terbatas oleh Ci Elisa Santoso dan Ko Yonatan Kevin dari co-founder dari Baloni. Oke, pada sore hari ini semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan semua sinyal dan apapun itu bisa berjalan lancar juga. Oke, untuk hari ini saya mau mengingatkan lagi, kami akan mengadakan giveaway, yaitu mendapatkan sebesar voucher ads total 400.000 untuk bisnismu dan juga merchandise eksklusif dari tim Baloni. Oke, sekarang sudah ada juga Ci Elis dan Ko Yonatan. Halo Ci, halo Ko. Halo, selamat sore. Sore semuanya. Sore. Lagi di mana nih Ci? Halo Ko, di mana? Lagi di rumah. Sehat-sehat aja ya hari ini? Sehat-sehat aja?
Sehat-sehat. Oke, kalau kayak gitu kita hari ini bisa mulai acara kita. Dan dimulai dari Cielis. Oke, boleh di-share ke aku ya berarti sekarang ya? Iya. Oke. Sip. Hai semuanya. Nah, sebelum memulai seminar kita pada hari ini, mungkin boleh pengen absen dulu dong, siapa sih di sini yang baru mau jualan? Jadi belum ada usahanya tapi baru memulai usaha. Coba kalian komen dong di chat sekarang. Kak, saya baru kepengen jualan usaha nih gitu. Nah, sama satu lagi, karena nanti di akhir kita juga pasti bakalin baca-baca semua chatnya kalian ya. Jadi semoga partisipasinya aktif nih ya. Dan juga tadi aku juga udah sempat baca-baca ada usahanya macam-macam ya. Di atas ada yang Polaris, bisnis kuliner, terus ada juga yang di Bogor, cemilan makaroni, dan lain sebagainya. Nah, kalau buat teman-teman yang udah punya usaha, yang belum nulis di atas, kalian juga boleh dong sharing, kalian lagi punya bisnis usahanya mau dikembangin, ini bisnis apaan jenisnya, biar kita juga bisa tahu, karena nanti bisa ngomongin studi kasusnya bisa lebih dalam nih. Silakan komen sekarang, kalian punya usaha apa, nanti semoga di akhir acara kita juga bisa saling follow-followan nih nanti di Instagram. Sip. Oke, jadi karena tak kenal maka tak sayang, kenalin sekali lagi, nama aku Elis. Aku Yonatan. Ya, dan kita berdua hari ini akan memberikan kepada kalian kasih tentang tips strategi marketing dengan budget yang terbatas itu seperti apa. Ya, jadi terus nanti aku juga bakal jelasin tips foto produk dan juga akan demoin langsung nih edit foto kayak gitu sih di akhir acara. Betul, sip. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang lagi pengen coba untuk merintis usaha, atau mungkin udah punya usaha, tapi tuh pengen jualannya tuh laris manis. Gimana sih caranya? Nah, jawaban singkatnya mungkin pasti udah pada tahu lah ya, strategi marketing, ya biar produknya tuh bisa laku. Tapi way before that, bagaimana sih supaya orang mau beli produk kita dulu? Ada yang tahu gimana caranya supaya orang tuh mau beli produk kita? Ya, yang pastinya orang harus tahu dulu produk kita tuh harus dikenal. Produk kita ada loh di dunia ini gitu. Jadi kalau kita kadang ngomongin strategi marketing, jangan selalu berharapnya mikirnya, oke, aku mau strategi marketing, keluarin budget, pokoknya salesnya harus naik sekian. Nggak seperti itu. Karena kalau kita mau ngomongin tentang penjualan, customer journey itu panjang sekali sebelum orang menentukan untuk membeli barang atau enggak. Contoh deh kayak kamu waktu beli barang, emang dikasih promo, ini lagi diskon nih, beli dong, langsung beli nggak? Enggak kan? Kamu pasti mikir-mikir dulu, tahu dulu, attention dulu ya kan? Terus habis itu kamu mikir-mikir lah, terus nanti tunggu rekomendasi dari temen, bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Lihat situasi keuangan kamu ada apa enggak gitu kan ya. Terus lagi butuh apa enggak, dan lain sebagainya, baru akhirnya kamu beli. Jadi prosesnya itu sebenarnya panjang, nggak bisa langsung ada produk terus langsung beli. Nah, yang penting tujuannya kita bikin dulu deh produk kita tuh bisa dikenal sama orang. Oke, nah terus gimana ya caranya kita melakukan strategi marketing, tapi budget kita tuh terbatas. Nah, hari ini aku mau sharing strategi-strategi yang Baluni lakukan, dan aku yakin juga teman-teman di sini kalian juga bisa melakukannya sekarang juga abis webinar ini, dan nanti bisa langsung dipraktekin. Oke, jadi yang pertama yang kalian bisa lakukan itu salah satunya adalah direct approach. Dulu waktu Baluni, waktu awal-awal lagi opening, ya kan, kita waktu itu aku ingat banget budgetnya itu sama sekali terbatas banget. Karena kita uangnya udah habis untuk beli tabung helium, udah habis buat beli stok balon, mau sisa ngomongin marketing lagi tuh udah, aduh, punya dana berapa ini gitu kan ya. Nah, cuma nggak semua marketing itu ya kita harus keluarin biaya. Ada juga loh biaya-biaya marketing yang hampir nol, nggak perlu keluarin biaya. Nah, salah satunya waktu itu aku pakai strategi caranya direct approach. Jadi aku buka kontak WhatsApp, direct message di Instagram. Aku minta tolong teman-teman aku kirimin kayak poster gitu, gambar grand opening Baluni lagi diskon nih 20%. Nah, aku siapa aja, aku shameless aja langsung kayak
bro sis, boleh nggak minta tolong untuk bantu posting ini, gue lagi mau bikin bisnis gitu. Thank you so much for your help ya. You will be surprised kayak orang tuh ternyata responnya tuh variatif banget, dan justru bahkan akhirnya banyak yang support kita gitu, kayak wah gila keren banget bikin bisnis, sukses ya, yang kayak gitu loh. Malah kita akhirnya didoain gitu. Tapi ada juga sih yang kayak akhirnya cuma ngelihat ngerit doang gitu kan, apaan sih ini gitu kan. Terus ada juga yang oke, ntar gue posting, sampai sekarang nggak diposting-posting gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh, karena setidaknya dari 10 orang yang kita approach, 4 aja udah 40% kan yang mau bantu kita posting, itu udah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah dari situ, dari kita minta tolong teman ini bantu posting di sosial media, di platform media, akhirnya makin banyak dan makin menyebar gitu. Orang-orang tuh jadi tahu. Apakah mengeluarkan biaya? Tidak gitu. Tapi ya kita harus ya berani malu gitu, kontak-kontak lagi aja. Jadi ya ini caranya murah, gampang, yang penting harus ada modal nekat seperti itu. Lalu cara apa lagi sih yang bisa dilakukan untuk kita melakukan marketing? Bisa juga pakai Instagram Ads, karena menurutku ini efektif dan efisien, dan yang paling penting terukur. Setiap uang yang kita keluarkan itu bisa terlihat hasilnya. Dan untuk Instagram Ads sendiri itu mulai dari 20.000 yang kita bisa sesuaikan. Kebanyakan mungkin orang-orang merasa, kok ini ads-nya nggak efektif ya, kok kayak nggak kena ya. Nah, mungkin juga salah satunya bisa kalian cek, sudah sesuai belum kamu pasang ads-nya dengan target market kamu. Coba kamu cek domisilinya, terus juga usia dari target market kamu, jenis kelaminnya, banyak kan cewek atau cowok, sama interest atau behavior mereka tuh seperti apa, sudah cocok atau belum. Jadi itu yang harus disamakan. Jangan-jangan beda lagi. Akhirnya makanya kenapa Instagram Ads kamu itu tidak efektif. Oke, lanjut juga tentang endorse gitu ya. Kalau ditanya endorse sama Instagram Ads, lebih bagus yang mana? Karena ini pertanyaan yang paling sering. Menurutku dua-duanya itu harus punya, dua-duanya itu harus kamu lakuin, karena purpose-nya beda. Kalau endorse itu buat meningkatkan kepercayaan, brand trust dari customer kamu gitu. Karena di situ kan ada testimoni, ada influencer gitu kan. Jadi orang tuh lebih yakin dan lebih percaya. Oke. Nah, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian juga, kalau endorse nih hati-hati. Seringkali yang kita lihat itu kita dibutakan sama angka followers. Kebanyakan kalau mau endorse tuh cari yang followersnya tuh jutaan. Semakin banyak followersnya itu semakin bagus. Nah, ternyata pada prakteknya aku kurang lebih selama hampir 5 tahun ini endorse, gak selalu orang yang followersnya banyak itu akan memberikan in return yang besar juga untuk ke kita. Bahkan ini aku contoh nyata ya, waktu itu pernah endorse, nggak perlu sebut merek ya, tapi intinya dia sekitar jutaan followersnya, sekitar 2 juta followersnya, tapi itu naikin followers ke aku itu cuma 200 followers aja. Dan kayaknya kalau sales sih nggak terlalu gimana, karena nggak ada yang banyak nanya tentang produk yang itu gitu. Jadi akhirnya mikir lah, kok dia terkenal tapi kok malah nggak efek ya? Ya bukan nyalahin dianya gitu, cuma mungkin ya nggak cocok aja karakteristik orangnya dengan brand kita. Jadi nggak selalu ya yang jumlah followersnya besar itu akan menghasilkan gitu. Nah malah pernah waktu itu aku endorse yang micro influencer yang kayak cuma sekitar 100 ribuan doang followersnya, tapi itu naik followersnya di aku tuh 2.000 followers. Dan pada saat hari itu juga banyak banget semua orang tuh nanya mau produk yang kayak ini, kayak si kakak ini banyak banget. Langsung kelihatan efeknya. Padahal itu jumlah followersnya kecil banget dibanding yang jutaan gitu. Jadi jangan semata-mata melihat dari angka aja. Nah yang paling penting apa sih kalau endorse? Kalian cek engagement rate-nya. Engagement rate kalian bisa cek salah satunya di website yang ini aku sharing, planks.com. Jadi di situ bisa kelihatan bagaimana interaksi dari audiens sama influencer itu. Nah, ini bisa jadi salah satu tolak ukur yang bermanfaat. Oke, ada juga di istilah di dunia per-endorsan itu namanya barter exposure. Jadi buat yang belum familiar sama istilah ini, ada loh sebenarnya kita bisa nawarin kerjasama sama influencer di mana kita negosiasi, kita tukeran, memberikan suatu produk, and in return nanti influencer ini akan memberikan kita promosi, entah itu dari Instagram Story atau Instagram Post yang itu
sesuai dengan kesepakatannya kita. Tapi kira-kira barter exposure tuh ada, cuma nggak semua influencer mau seperti itu. Oke, lanjut, bisa juga kalian menggunakan paid promote, dan paid promote ini relatif murah sih kalau yang aku lihat ya. Biasa paid promote itu yang ngadain sekolah-sekolah lagi bikin-bikin pensi, atau kuliah-kuliah lagi bikin acara event apa. Jadi nanti panitianya bakal posting atau mempromosikan produk kamu gitu di Instagramnya mereka. Ya harganya macam-macam, ada berapa puluh ribu, ada yang berapa ratus ribu. Nah menurutku ini juga efektif asal kalau misalnya emang target market kamu anak kuliah ya. Kalau misalnya ibu-ibu mah ya jangan pakai paid promote yang modelnya seperti ini gitu. Jadi harus disesuaikan lagi bisnis kamu apa, karena ini case by case sekali. Lalu juga kalian bisa bikin giveaway gitu. Setidaknya orang tahu dulu, oh nih ada giveaway apa sih? Tertarik dulu kan, baru akhirnya tahu, oh ini brand kamu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita juga sesekali boleh bikin giveaway per minggu, per bulan, atau 2 bulan sekali, itu terserah kamu. Terus juga ngasih produk gratis. Nah, ini menurutku juga jadi salah satu bentuk marketing yang oke gitu. Mungkin kalau endorse kan rata-rata nggak mau ya kalau dikasih produk gratis gitu. Siapa lu gitu di awal ya. Kayak gitu kita kasih teman-teman aja. Dulu waktu Baluni belum ada apa-apa, ya ada teman ulang tahun kita support gitu kan. Jadi dapat portofolio juga, akhirnya jadi foto Instagramnya jadi bagus, terus juga teman kita bantu posting, akhirnya jadi word of mouth, jadi saling tahu-tahu, oh ini ada Baluni, oh ini ada produk ini gitu. Jadi ya jangan perhitungan lah, menurutku kayak kasih produk gratis ke teman atau support siapa, itu juga at the end akan benefit balik lagi akhirnya ke kita gitu. Dan yang terakhir, cara yang gratis juga dan bisa mendatangkan marketing, yaitu membuat ide konten yang menarik untuk mendatangkan audiens gitu. Jadi ide konten itu jangan melulu selalu hard selling ya. Hard selling dalam arti, ayo beli produk ini bagus, kualitasnya harga yang paling murah, paling bersaing. Ya orang nggak peduli gitu loh. Lu jualan aja terus gitu, orang juga nggak peduli. Kita harus bisa kasih seseorang itu value dulu. Kita mau ngasih nilai tambah apa sih buat mereka. Nah, value ini kurang lebih konten ini bisa dirumuskan dalam 3 tipe konten. Ada 3E yang beberapa seminar lalu juga aku pernah bahas sebenarnya. Ada konten yang sifatnya entertaining, nanti yang kedua ada yang educating, sama yang terakhir ada emotional. Tapi kita bahas yang pertama dulu ya, entertaining. Jadi bikin konten tuh yang fun gitu. Ini salah satu campaign yang waktu itu Baluni bikin, baru banget. Kalian juga nanti mungkin yang belum tahu bisa cek Instagramnya di baluni.id. Waktu itu kita bikin campaign graduation sama Cisyani sama Cimeita. Nah kita bikin ini kontennya nggak ngomongin jualan balon sama sekali, tapi di sini kita ngomongin tentang bikin kuis gitu. Jadi kuis adu otak gitu. Jadi Cisyani lawan sama Cimeita gitu. Adu-aduan siapa yang lebih pinter gitu ngejawabnya. Dan ternyata kalian lihat ini tidak konten yang tidak hard selling, tapi save-nya bisa 2070 dan share-nya bisa 572. Dan ini kalian lihat di sebelah kanan itu insight-nya 309.193 account reach, di mana 97%-nya tidak follow Baluni. Jadi aku mendatangkan traffic orang untuk datang, oh lihat dong Baluni dari konten entertaining seperti ini. Bayangin loh, 309.000 orang, 97%-nya ini tidak follow Baluni loh. Berarti orang yang nggak dikenal tiba-tiba lihat toko ini datang untuk masuk ke toko aku gitu. Jadi betapa powerfulnya kalau bisa kita bikin konten ya yang soft selling gitu. Oke, lanjut juga tipe konten yang kedua, educational. Ini juga hampir, ini nggak ada biayanya, bahkan aku tidak sewa model, tidak apa-apa, aku cuma bikin edit infografik doang tentang edukasi perbedaan jenis gas. Ada gas karbit, hidrogen, helium lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kalian bisa lihat luar biasa sekali. Yang nge-save ada 525, terus yang nge-share ada 961 orang, reach-nya ada 42.000 orang. Gitu. Jadi ini
hal-hal yang zero cost loh buat marketingnya, tapi bisa mendatangkan traffic dan setidaknya orang tahu dulu deh. Mungkin belinya nggak sekarang, tapi mungkin minggu depan atau bulan depan pas eventnya lagi pas, orang baru ingat lagi gitu tentang Baluni. Dan tipikal konten yang terakhir itu emosional. Jadi konten yang melibatkan emosi lah ya, perasaan, bisa memotivasi, bisa bikin sedih, atau terharu, dan lain sebagainya. Nah ini masih konten tentang graduation campaign yang kemarin, waktu itu modelnya Cishani sama Cimeita juga. Ini waktu itu kita lagi interview sih, lebih ngobrolin yang sedih gitu. Jadi dulu ceritanya Cishani itu ternyata pernah nggak lulus SMA, dan dia itu sharing gimana papanya tuh support dia, walaupun dia nggak lulus, tapi keluarganya tuh bener-bener ngasih emotional support banget gitu. Nah ini yang aku nggak sangka-sangka sih kalau kalian lihat, ini kan nggak bisa dipromot juga kan kalau IGTV, dan ini videonya panjang banget sekitar 15 menit. Tapi ini yang nge-save sampai 12.866 dan yang nge-share sampai 3.138 orang. Dan reach-nya ini hampir 1 juta. 943.000 orang account reach yang 98%-nya tidak follow Baluni. Nah, kira-kira sih menurutku ini ide-ide yang bisa kalian lakukan. Tidak budgetnya tidak gimana-gimana banget, tapi bisa praktikal, bisa kalian langsung eksekusi gitu. Oke. Sekarang dilanjutin sama Yonatan ya. Nah, tadi kan udah bahas tentang idenya itu sendiri. Nah, tapi jangan lupa kualitas konten itu juga harus diperhatikan. Maksudnya kualitas konten itu apa sih? Nah, ini 75% penjualan online tergantung foto yang diunggah. Jadi semakin bagus kualitas foto yang kalian unggah ke dalam platform kalian dalam berjualan, yaitu mungkin dari e-commerce atau dari katalog di Facebook atau katalog di WhatsApp, itu juga mempengaruhi penjualan kalian. Dan juga konten yang memiliki visual bagus 40% akan lebih dibagikan daripada konten yang fotonya atau videonya kualitasnya biasa-biasa aja. Nah, ini sebagian tips yang akan menghasilkan foto yang baik untuk sosial media kalian atau juga untuk produk katalog kalian. Yang pertama adalah lighting. Nah, pencahayaan itu penting banget dalam fotografi. Dari foto atau video tuh benar-benar diperhatiin banget yang namanya cahaya. Cahaya itu paling bagus dari mana? Sumbernya gratis, yaitu matahari. Jadi kalau di rumah kalian nih misalkan ada jendela, terus ada jendelanya tuh bagus gitu, maksudnya ada meja segala macam, itu bisa banget buat jadiin foto di situ. Soalnya kalau matahari itu dia lebih merata cahayanya dan juga nggak terlalu tajam gitu. Jadi kalau mau diedit foto dan diupload tuh pasti hasilnya lebih enak dilihatnya. Nah, tapi kalau misalkan kayak ruangan kayak gini nggak ada matahari masuk, bisa pakai alternatif lain, yaitu pakai ring light dan juga lampu tidur. Ring light itu banyak banget di e-commerce, itu dijual dengan harga yang cukup murah. Itu kalau ini aku kasih contoh, mulai dari 30.000 nih udah bisa dapat ring light. Jadi untuk menambahkan cahaya foto kalian gitu. Ini penting sih kalau mau foto produk yang bagus, itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah background. Nah, jadi kalau memilih background itu penting banget, soalnya fokus dari background itu kan untuk menampilkan produk kita pasti foto dong. Nah, tapi kalau background-nya terlalu penuh atau terlalu ramai, fokusnya akan hilang. Fokusnya malah akan jadi ke backdrop atau background kalian. Nah, makanya pilihlah background yang benar-benar simple dan juga rapi gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau misalkan kalian mau foto produk yang kecil, kayak ini contohnya adalah sepatu ya, sepatu wanita ini. Nah, ini bisa banget pakai yang mini foto studio kayak gini. Harganya juga nggak begitu mahal. Mulai dari 62.000, ada yang 50.000 yang alasnya aja. Ini dan yang 62.000 tuh biasanya udah dapat kayak semacam lampu gitu. Nah, nanti kalian bisa foto jadi seolah-olah kayak di foto studio gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau yang tematik itu juga bisa banget. Nah, kalau tematik itu fungsinya mungkin lebih buat bukan untuk di katalog, tapi untuk lebih sosial media kayak gitu sih. Nah, makanya kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan juga sih. Nah, kemudian adalah grid foto. Nah, ini
mulai bicara lebih ke teknis juga sih. Jadi kalau kalian foto misalkan dari smartphone atau dari kamera kan kadang suka polos, nggak ada gridnya. Grid itu yang kayak seperti ini ya, alat bantu di smartphone kalian. Nah ini bisa banget dinyalain. Nah kalau lihat dari contoh yang aku udah kasih ini, nah itu jadi si lautnya itu dia bisa benar-benar lurus banget gitu. Jadi pas diambil foto nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan, jadi bisa proporsional lah, hasilnya bisa rapi. Nah ini jadi pas customer lihat itu enak gitu ngeliatnya, jadi nggak miring-miring. Kalau miring-miring nanti jadi biasanya kurang enak dilihat aja sih kayak gitu. Nah ini kembali ke teknis juga, hindari zoom in ya. Buat kalian yang pakai kameranya pas pakai smartphone atau kamera digital, itu jangan di zoom in. Kalau maksudnya zoom itu kalian nge-zoom dari kamera kalian gitu. Kalau mau itu dideketin aja objeknya, jangan di zoom in. Soalnya ntar hasilnya akan pecah dan tidak maksimal gitu. Kalau misalkan kalian mau ambil foto, misalkan ambil foto ini, kalian deketin aja objeknya, jangan di zoom in gitu. Soalnya sebenarnya kamera digital sama smartphone itu udah cukup kok, udah bagus untuk foto produk atau foto katalog gitu, itu udah cukup. Jadi yang penting kita mainin aja apa yang ada di situ, tapi nggak perlu sampai di zoom in. Nah, pakai properti ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam fotografi ya. Jadi misalkan ini contohnya adalah kue. Nah, kalau kue ini difoto sendiri ya is oke gitu. Tapi kalau menambahkan warna lagi itu bisa pakai properti-properti yang sewarna dan selaras dengan produknya kita. Nah, jangan pakai properti yang terlalu nabrak sama produk kita. Misalkan ini ada kue gitu ya, misalkan terus di pinggir-pinggirnya dikasih properti kamera atau apa kan kurang nyambung. Nah, ini makanya propertinya adalah bahan-bahan ingredients yang membuat roti tersebut atau kue tersebut. Jadi pokoknya usahakan semaksimal mungkin selaras, warnanya tuh mirip sama warna foto produk kalian, dan juga propertinya itu relevan dengan produk yang akan kalian foto. Nah ini kembali ke teknis lagi pengambilan foto, yaitu ambil foto beberapa sudut. Jadi kalau fungsinya ngambil foto beberapa sudut itu gimana sih? Misalkan gini, kalian mau foto makanan ini. Dalam makanan ini pertama diambil dari flat lay ya, yang gambar kiri itu yang diambil dari atas ke bawah. Objeknya ada di bawah, diambil di atas spread gitu. Nah, kemudian kalian ambil yang sudut yang lebih ngezoom, tapi lebih ngomongnya lihat ke bawah gitu, jadi lebih agak miring gitu ambilnya. Nah, ini akan menghasilkan perspektif yang beda terhadap customer, perspektifnya beda terhadap produk kalian. Jadi jadi customer bisa membayangkan nih, oh seperti apa ya produk kalian ya, akan seperti sebesar apa, akan teksturnya kayak gimana, itu customer jadi lebih dapat bayangan dan juga mendapatkan lebih penasaran juga terhadap produk kalian. Seperti itu sih. Dan yang terakhir adalah editing. Ini sebenarnya penting nggak penting sih. Cuma kalau di Baluni sih ini kepake banget editing. Yang pertama itu yang harus diperhatikan, jangan terlalu banyak filter dalam foto yang akan dijual atau dimasukin ke katalog. Terutama tuh jangan banyak terlalu filter. Kalau ke sosial media itu filter masih oke, tapi yang penting jangan sampai merubah warna produk kalian gitu. Naikin warna boleh, merubah warna sih kalau bisa jangan. Soalnya nanti kalau customer pas dapat produknya beda sama di katalog atau beda sama di sosial media, nanti pasti customer akan komplain juga, kok bisa beda sih warnanya kayak gitu. Nah ini aplikasi editing yang dipakai oleh Baluni sendiri itu ada 2, kalau nggak Snapseed, yaitu Lightroom Mobile. Tapi Baluni juga pakai Lightroom yang di komputer sih, biar lebih editnya biar lebih gampang dan juga mendapatkan
Perpindahan datanya lebih mudah sih kalau di komputer. Nah, sekarang udah itu sekian tips-tipsnya. Nah, sekarang aku akan mendemokan editing singkat pakai Adobe Lightroom ya. Boleh tolong nggak ini mau share screen. Oh iya. Boleh dikasih share screen lagi nggak Kak Steven? Oke, ya bentar ya. Gary tolong, Gary atau Vira. Oh, udah bisa. Udah, ya. Sip. Nah, jadi ini kurang lebih adalah tampilan Lightroom di komputer. Tapi dari handphone juga ada bisa. Iya. Tapi dari ya kayak kata Elis tadi, dari handphone tuh juga bisa aja gitu. Cuma ini gara-gara mau jelasinnya biar lebih gampang aja sih kalau dari komputer. Nah, kurang lebih ini udah ada gambar foto produknya Mbak Luni. Ini foto awalnya ya, waktu belum diedit itu emang udah tampilannya emang kayak gini gitu. Segala macamnya udah ke in frame, tapi masih gelap, masih warnanya belum keluar. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin buat ningkatin? Nah, yang ditingkatin itu yang pertama adalah exposure. Exposure itu apa sih? Exposure itu kurang lebih bahasa simpelnya brightness. Kita bisa naikin dari sini. Nah, ini bisa kalau lihat dari screen kalian itu udah naik. Nah, tapi jangan too much. Kayak gini tuh udah terlalu too much. Kenapa? Karena di atas ini objek produk kita yang mau di-highlight itu udah mulai kemakan sama brightness-nya dari foto. Nah, karena kita akan kecilin lagi di sini. Oh ya, editing foto itu sebenarnya by feeling ya. Jadi semakin banyak kalian menggunakan aplikasinya, maka akan semakin lebih kebiasa sih kayak gitu. Nah, terus yang kedua, biasa kita mainin adalah di shadow-nya. Shadow itu apa? Nah, shadow itu akan menaikkan warna yang terlalu gelap. Segini, kurang lebih kayak gini. Nah, tapi ini kan kalau dilihat atasnya masih lumayan terlalu terang. Nah, kita bisa kurangin dengan memainkan di highlight-nya. Kurang lebih seperti ini gitu. Kalau masih merasa kurang terang lagi, ya bisa diterangkan dengan catatan jangan terlalu bright. Gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian pengen melihat hasilnya sebelum dan sesudah diedit seperti apa, nah kalian bisa ada di sini tombol reset. Nah, ini adalah hasil sebelum diedit, dan juga ini adalah hasil sesudah diedit. Jadi akan terlihat perbedaannya di sini gitu. Warnanya jadi lebih keluar, warna yang tadi yang di dalam sini banyak yang gelap, sekarang udah lebih terang. Ini tadi yang diubah cuma exposure, highlight, dan shadow. Nah, ini ada foto kedua yang lebih lumayan kompleks. Nah, ini foto ini cenderung pink karena dari lantainya sudah warna pink dan juga dominan pink dari balon-balonnya gitu ya. Ada beberapa dominan warna pink dan ungu. Nah, makanya background-nya itu putih-putih ini jadi banyakkan warnanya ikutan pink juga nih putihnya. Nah, kita akan ubah putihnya ini jadi lebih ke warna putih natural gitu. Nah, pertama biar fotonya lebih cerah juga, pasti kita naikin dulu namanya exposure. Kita naikin exposure. Nah, terus kemudian kita bisa mainkan yang namanya white balance. White balance, nah ini kita akan bikin jadi lebih hijau karena tadi terlalu terlalu pink, sorry. Nah, habis itu kita mainkan di cold-nya. Jadi warnanya, background-nya lebih ke biru. Nah, kemudian apalagi bisa dimainkan? Kembali lagi, kalau ini sih preferensi dari aku ya. Aku biasanya mainnya di shadow sih. Soalnya itu yang nggak terlalu banyak mengubah, tapi lumayan signifikan. Nah, terus ini kan warnanya terlalu terang dengan tema pastel seperti ini. Makanya kali ini kita butuh yang namanya menyesuaikan kontras. Kontras itu akan membuat foto kalian lebih
lebih pekat atau lebih soft gitu. Nah, kalau di kontrasnya aku naikkan pasti kayak gini, warnanya akan terlalu apa ya ngomongnya ya, warnanya akan terlalu terang banget, makanya kita buat lebih soft seperti ini kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk juga perhatikan yang tadi yang aku bilang, yang kayak foto grid. Nah, tadi kan pas kita ambil adalah sesekali kita masih ambil terlalu miring, walaupun udah dibantu grid juga. Nah, di editing ini juga kita sesuaikan lagi kemiringannya. Nah, ini kalau dari Lightroom sih biasa, atau dari editing apapun sih, biasanya udah bisa langsung di auto gitu. Kalau di auto rata-rata sih udah cukup oke lah. Gitu. Nah, ini adalah hasil yang kurang lebih siap dipakai kurang lebih gitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya foto sebelum diedit, fotonya seperti ini, gelap seperti ini, dan juga ini adalah perbandingan yang sudah diedit. Nah, ini adalah perbandingan foto yang sudah diedit. Oke, semoga itu tadi tips singkatnya bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk hal-hal highlight, shadow yang sedikit aja dimainin aja itu udah make a very different and significant result. Jadi jangan lupa kalian foto nggak masalah, nggak harus punya kamera yang bagus. Pakai kamera handphone aja. Dulu kita juga mulai waktu itu pakai handphone biasa. Kita foto di garasi rumah, waktu itu ada taman, pakai cahayanya cahaya matahari. Dulu aja ring light aja nggak punya modal ya, 30.000 aja nggak beli loh itu ring light, pakainya matahari gratis. Terus kita pakai aplikasi foto juga untuk edit, dan laku-laku aja bisa terjual gitu. Jadi nggak usah mikir kayak harus equipment-nya bagus-bagus banget sampai akhirnya produk itu bisa laku. Yang simple tapi juga bisa kok menghasilkan. Oke, Steven, aku balikin lagi ke kamu ya. Oke, ya sangat bermanfaat banget Ci Eli sama Ko Yonatan, tips and triknya mulai dari strategi marketingnya hingga tips and trik dari pengambilan foto atau mengedit foto tersebut. Oke, kita sekarang akan masuk ke pertanyaannya Ci sama Ko Yonatan, Ci Eli sama Ko Yonatan. Oke. Ya, pertanyaan pertama dimulai dari Indira Nandini. Halo Kak, mau tanya nih, gimana ya cara menentukan promo awal untuk usaha yang baru berjalan? Lebih baik kita memilih paid promote, giveaway, atau endorse influencer ya? Menurut Ci Eli sama Ko Yonatan, seperti apa? Ya. Oke. Hai, sip-sip. Indira ya Radia. Boleh tahu nggak usaha kamu apa? Indira Nandini. Iya, atau di mute mic-nya dikasih unmute juga boleh. Ya, Indira Nandini, silakan ngomong. Oh, oke. Ini Gustaf. Oke. Hai Indira. Usaha makanan. Usaha makanan sih, ya di chatnya ya. Usaha makanan ya? Ya. Oke. Karena nggak unmute sebenarnya agak susah sih, karena tadi yang aku bilang kan ini sebenarnya case by case. Cuma kalau misalnya bisa dari Indira kan baru memulai memulai ya usaha dan bingung nih pakai yang mana. Kalau menurutku makanan itu kan sangat bergantung banget sama selera gitu. Ibaratnya kalau orang bilang enak, enak apanya nih ya kan? Rasanya kah? Atau yang bikin bagus tuh apa, experience-nya, packaging-nya atau apa yang harus lebih detail. Jadi mungkin kalau misalnya bisa sih Indira lebih banyak endorse, mungkin kalau misalnya memang ada dana lebih ke orang-orang dulu sih. Jadi kamu gain testimoni sebanyak-banyaknya tentang produk kamu ini, bagaimana rasa makanannya itu seperti apa. Dan kalau misalnya dirasa, aduh endorse mahal gitu kan, ibaratnya kalau endorse artis yang udah oke aja kan, satu story aja bisa mintanya 2 juta gitu kan. Sedangkan kita kayak, waduh baru mulai udah 2 juta mesti jualan berapa bungkus makanan nih buat balik modal gitu kan ya. Sebenarnya nggak perlu harus langsung endorse yang budgetnya juta-jutaan ya.
banyak juga kok yang tadi aku bilang mau barter exposure, jadi mungkin ditawarin gitu kan, kira-kira bersedia nggak nih buat apa ya, buat nge-review gitu kan ya. Asal approach-nya kita bener sih, ya dari 10 orang ada goal 1 kan lumayan gitu loh. Percaya aja, pokoknya rajin aja DM-DM-in, perkenalan diri, nawarin diri, boleh kirim apa enggak, yang ada goal ya lumayan gitu. Terus kalau bisa juga endorse-nya yang lebih terdetail ya, Lisnya kayak endorse food blogger, kurang lebih kayak gitu. Iya, dan lebih bagus semakin spesifik Iya, sih, makin spesifik semakin maksudnya. bagus gitu. Karena dulu adek aku juga sempat waktu itu jualan salad buah untuk mengisi waktu luang sih. Jadi dia pernah sempat endorse influencer sama food blogger. Ternyata lebih ngefek dia bilang food blogger gitu. Tapi kan kasusnya beda-beda ya, bukan berarti kalau si A pakai cara ini berarti di kamu juga A lebih efektif ya. Dicoba-coba aja sih gitu. Dan juga mungkin ke teman-teman juga kamu bisa kasih gratis tuh, mungkin ke keluarga atau ke apa gitu kan. Boleh nggak bantu review gitu kan. Ya jadi ya kamu dapat feedback, terus juga dapat konten untuk testimoni supaya makin kuat. Karena nanti orang buka Instagram kamu kan ngelihat siapa aja nih yang udah beli, terus komentarnya apa. Kamu masukin tuh di highlight kata mereka tentang produk makanan kamu tuh seperti apa gitu. Oke, thank you untuk jawabannya Ci Eli sama Ko Yonatan. Untuk pertanyaan kedua, oke ya, sebentar. Hai Kak, aku mau tanya nih dari Indira ini juga, aplikasi apa yang bagus untuk ukuran aplikasi yang tidak terlalu besar untuk di handphone, untuk mengedit foto gitu, yang tidak terlalu besar seperti itu. Kalau Aplikasi buat yang ngedit bagus. foto, kalau aku sih tadi yang udah aku yang udah presentasi, biasa sih aku pakainya sekarang ini cuma satu, itu Snapseed kalau di HP ya. Soalnya kalau Snapseed mau sharing hasil dari foto itu juga enak gitu. Jadi pas buat ngeditnya enak, dan juga pas udah mau sharing juga enak. Iya, dan kalau video paling banyak sih setahu InShot ya rata-rata. Influencer tuh pakai InShot sama Mojo gitu. Cuma sebenarnya apapun sih aplikasinya, yang penting ya dipakai gitu. Apalagi sekarang Instagram kalian juga udah tahu, udah ada dari Reel sendiri, kita juga udah bisa edit simple kan. Nah itu harus kalian perbanyak konten kreatif lah yang bisa mendatangkan traffic untuk Instagram kita. Ya, terus Snapseed juga ya. Kalau Snapseed ini kalian udah bisa ada kurang fokus ya. Pokoknya kalau dari Snapseed ini udah ada yang namanya last edit kalian kayak gimana, terus udah ada preset yang bisa langsung kalian masukin di Snapseed gitu. Jadi bisa lebih enak sih kalau menurut aku. Ya, tapi itu preferensi. Preferensi lah ya. Yep. Oke, thank you jawabannya dari Ci Eli sama Ko Yonatan. Pertanyaan ketiga ya, Ci. Oke. Dari Kak Rini nih, Kak. Halo Kak, bagi tips nih agar konsisten jalani usaha. Apalagi saat ini lagi masa pandemi nih, usaha pada menurun. Terkadang jadi pengen berhenti untuk menjalankan bisnis. Gimana nih Kak, supaya kita bisa tetap semangat untuk menjalankan bisnis kita nih? Tips and triknya atau semangat yang dari Ci Eli sama Ko Yonatan seperti apa? Seperti itu. Ya, thank you. Oke. Yuk, kamu. Kamu usahanya apa nih yang sekarang? Boleh ngobrol nggak? Boleh nih di-unmute di kesempatan nih. Coba Vira sama Gary coba tolong di-unmute supaya bisa ngobrol. Namanya siapa tadi? Baik. Rini ya, Rini. Iya, Rini. Parfum. Halo Rini. Coba Rini mungkin boleh di-unmute, cerita usaha parfumnya udah berapa lama, jualannya di mana, target marketnya siapa? Parfum Kak, jualan parfum Kak, coba udah di-unmute belum? Silakan Kak Rini, udah kita unmute ya. Udah dicoba request unmute. Ya, coba Kak Rini. Silakan Kak Rini ngobrol aja, ngomong. Halo Kak Rini, selamat sore. Ayo Kak Rini, jangan
Ya itu. Sore. Sore. Ini gimana jualan parfumnya udah berapa lama? Untuk jualan parfumnya itu udah Target sekitar market. kurang lebih setahun lah, Kak. Oh, setahun. Mm-mm. Oke. Kamu jualan untuk target marketnya siapa? Ibu-ibu atau anak sekolah, pelajar? Kebetulan ini kan mahasiswa, Kak, karena kan lagi Mm-mm. jadi target pasarnya memang ke kampus gitu. Emang ke kampus. Oke, Mm-mm. oke. Terus sekarang tantangan yang kamu lagi alami ini apa nih? Lagi stuck di penjualan atau kondisi gimana? Atau udah berpromosi tapi tidak laku atau seperti apa? Atau bingung ngeluarin produk baru rasa apa lagi atau gimana? Lebih ke penjualan gitu, Kak, karena orang-orang kan rata-rata untuk penghasilan pada menurun nih. Jadi untuk ngebeli suatu parfum itu kayak orang masih mikir lagi gitu. Kalau sebelum pandemi kan orang-orang pada kayak lebih royal gitu. Kalau untuk sekarang ini lebih kayak gimana ya, Kak? Iya. Lebih pentingnya ini daripada parfum gitu. Betul. Jadi makin menurun gitu lah, Kak, untuk Oke. penjualan. Oke, sip. Thank you, Rini. Iya, sebenarnya sih di pandemi ini pasti semua kena impact-nya lah ya. Ibaratnya aku pun kayak bisnis balon ya, kalau mau dibilang juga ngapain beli balon gitu kan ya. Mendingan pikirin dulu perut kenyang, baru pikirin balon nanti habis itu buat ini. Cuma hampir semua sektor itu pasti juga kena impact-nya gitu, tanpa bisa dipungkiri ya. Cuma tetap sih ada, menurutku ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sih. Mungkin dari segi marketingnya mungkin Rini harus coba lebih ekstra lagi. Kamu mungkin sebenarnya ini harus lebih riset lebih dalam sih Rini, ibaratnya apa sih yang memotivasi orang itu untuk membeli parfum gitu. Nah itu harus kamu sebenarnya cari tahu dulu itu akarnya gitu, yang mendrive orang untuk melakukan itu. Bisa kamu lakukan gimana caranya, kamu bisa riset mungkin ke teman-teman terdekat, atau mungkin kamu bikin survei singkat lewat followers kamu yang ada di Instagram, ngobrol-ngobrol atau gimana. Jadi kamu harus cari tahu dulu sih, mereka tuh ke drive tuh karena apa gitu. Nah baru dari situ kamu bisa nentuin strategi-strategi promosi yang kira-kira bisa meningkatkan penjualan dari produk kamu gitu. Contohnya gimana ya? Ya misalnya kalau orang beli parfum kan mungkin biasa karena lebih ngomongin tentang memori ya. Mungkin kan tapi ini tiap orang beda-beda ya. Pengen apa segala macam. Nah, kamu mungkin bisa bahas-bahas tuh tentang konten yang berarti tentang storytelling atau cerita dan lain sebagainya. Itu yang biasa kita lakuin juga sih di Baluni. Jadi kita ada masukin storytelling-nya, dan ketika kita udah bisa masuk storytelling dan story itu kena ke customer, nah kebanyakan mostly jualan tuh jadi lebih gampang sebenarnya. Nah kira-kira kayak gitu kamu cari sih emosionalnya bagaimana bisa dapet dan bikin konten tuh yang kena gitu. Tapi ya meanwhile tetap jalan Instagram Ads, terus juga kalau misalnya kamu promosinya lewat di e-commerce kayak di Shopee atau di Tokopedia, ya tetap jalanin aja gitu. Memang sih susah, tapi ya jangan doing nothing gitu loh. Setidaknya harus jalan supaya tetap bisa survive gitu. Makasih, Kak. Oke. Thank you jawaban dari Ci Elis sama Koinatan. Nah, kita semua pasti harus tetap semangat ya dalam menjalani bisnis kita, itu pun di masa pandemi ini pasti harus tetap semangat sih. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh Alifian Muhammad. Sore Kak, waktu yang tepat untuk posting konten produk itu kapan aja ya Kak? Apakah harus ada jeda waktunya atau harus berapa hari gitu ya? Oke, thank you. Dari Alifian Muhammad. Jadi kalau misalnya tahu when to post, waktu yang paling bagus itu sebenarnya kalian bisa lihat di Instagram bisnis kalian. Kalian lihat ada insight-nya deh. Di insight-nya itu kan ada tulisan jam yang paling aktif user kita. Nah, lihat acuannya dari situ gitu. Kalau aku sih ngelihat jam-jam rata-rata sih ya, maksudnya
karena orang kan pasti beda-beda. Kalau di Baluni sendiri paling peak itu biasa di pagi-pagi banget di jam 8, jam 9, habis itu jam makan siang, sama di jam makan malam sekitar jam 7-an, sama biasa waktu orang mau bobo gitu. Nah, di sini ada nih yang most active times di Instagram, susah yang ngasih lihat ya. Di sinilah yang di bawah. Nah, kelihatan di sini ada berapa user yang aktif. Nah, kalian lihat dari situ aja sih. Dari situ udah ketahuan jam mana yang paling bagus untuk diposting. Dan kalau bisa posting itu konsisten sehari sekali kalau bisa. Karena kan kita harus bangun interaksi dengan audiens kita. Tapi kalau misalnya memang, waduh nggak ada konten nih, sehari posting apa satu? Ya dibikin aja misalnya seminggu 3 kali, tapi yang penting selalu stick to the schedule gitu. Oke, thank you jawabannya dari Ci Elis. Pertanyaan selanjutnya, Ci. Oke, dari Hanifah Samara. Halo Kak, aku Hani nih, mau tanya nih, gimana ya tips and trick untuk mengatur keuangan nih di awal-awal membuka bisnis gitu? Tips and tricknya untuk keuangannya biar lebih lancar, biar lebih tertata gitu seperti apa ya? Oke. Ya, ini marketing yang merambat ke finance ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau mengatur trik keuangan itu yang pasti kalian harus tentuin dulu sih, misalkan yang kalian mau masukin dari penjualan kalian itu buat kalian tuh berapa, kurang lebih seperti itu. Misalkan kalau dulu di Baluni awal nih, misalkan kita dari penjualan itu kita ya pengen kan waktu kalau di awal susah lah ya, maksudnya kalau di awal kan semua terbatas ya, Les ya, kayak penghasilan juga pas-pasan, ini juga pas-pasan. Nah, makanya kita buat misalkan pembagiannya, misalkan Elis berapa, aku berapa, kayak gitu. Nah, dari situ kita mulai bisa ketakar nih. Pokoknya yang penting jangan campur dulu sama pribadi deh, intinya gitu. Misalkan dari usaha sama pribadi, kita sih bisa mungkin dari awal sih kita hindarin nyampur sih, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kalau udah nyampur, mau nge-track-nya tuh akan susah, akan ribet gitu. Ya. Dan terus dari awal udah rajin dicatetin sih, ibarat yang pemangga nanti at the end-nya berapa, jadi kita bisa tahu bulan itu profitnya tuh berapa. Seringkali kita udah sibuk ngurusin operasional, udah sibuk ngurusin marketing, pencatatan tuh berantakan gitu. Kita pun juga sebenarnya bukan contoh yang baik banget lah ya buat finance, tapi setidaknya harus ada pembukuan yang dicatat supaya itu bisa ke-track, karena buat long term itu butuh biar perusahaan lihat ini sehat apa enggak dan lain sebagainya apa enggak gitu. Oke, thank you jawabannya Ci Elis sama pernyataan. Ada pertanyaan dari penjelasan selanjutnya Ci, dari Nak. Ci atau kok kalau aku dropship dan main banyak merek, jadi foto ambil dari pusat, apakah itu mempengaruhi minat mereka yang mau mampir ke toko ya Ci? Apakah harus, maksud aku biar bisa setoko beli berbagai ongkir sekali gitu? Pertanyaan terakhir Ci di bawah. Oke. Dari Nak. Dropship dan main banyak merek nih. Iya. Oke. Nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah, soalnya emang banyak juga kalau lihat dari e-commerce gitu kan, fotonya kalau kalian lihat kok itu lagi gitu. Itu sebenarnya nggak benar-benar nggak jadi masalah sih, nggak masalah juga gitu. Justru kadang udah poin plus juga sih dikasih foto sama mereka, kan fotonya udah bagus. Dan udah bagus. Ya. Justru poinnya itu adalah pertanyaannya bagaimana kamu bisa stand out dibandingkan dengan dropshipper yang lain gitu. Ya kalau singkatnya jawaban aku adalah kamu harus bisa memberikan added value gitu kepada calon customer kamu. Entah itu value yang sifatnya educational yang tadi kan, atau memberikan emosional, atau juga entertaining gitu, menghibur gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih yang harus kamu perbanyak supaya bisa bikin beda nih dari yang lain. Dan bagaimana juga suatu bisnis sih menurutku bukan cuma dari harga doang ya dilihat, tapi dari 3 hal juga, dari produknya bagus apa enggak, dari brandnya dikenal apa enggak, sama dari servisnya.
Kalau misalnya ada komplain, kamu fast responsif gak? Kalau misalnya customer mau pesen gitu kan, kamu cepet gak balesnya? Itu semua sangat berpengaruh sih. Jadi nggak cuma faktor sekedar foto produk doang nih yang nentuin sama harga produk bakal laku apa enggak, tapi ada banyak sekali faktor-faktor itu yang tadi udah disebutkan. Oke, thank you Jabanci. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Novanto Hadinoto. Halo Kak, halo Mas, gimana caranya promo yang baik bila produk kami adalah suatu aplikasi? Promo yang baik seperti apa gitu sih? Kalau produknya aplikasi atau jasa seperti itu. Menurut Cici sama aku ya kan, promo yang baik seperti apa? Melakukan promosi seperti ya. Promo buat aplikasi ya. Iya. Kalau menurutku sih promosi yang baik itu adalah satu yang melihat dari pain point dari customer. Kebanyakan kalau kita karena kita yang punya produknya, kita kan pengennya promoin barang kita yang bagus ya. Produk kita ini yang paling oke gitu. Sedangkan kita nggak lihat masalah apa yang sebenarnya ada di market gitu. Nah, tadi Pak bilang produknya aplikasi ya kan ya. Nah, aplikasi ini kenapa bisa muncul aplikasi itu? Mungkin ditarik ulur lagi. Apa masalah yang bisa dipecahkan dari aplikasi itu? Nah, jadi ketika mau promosi itu, gimana supaya bisa bikin menarik? Ya harus berangkat dari problems atau pain points dari customer-nya kita. Nah, dari situ dibuatlah sebuah story, lalu ya ada aplikasi ini, muncullah jadi solusi, baru kita tawarkan fitur-fiturnya apa, lalu benefitnya apa kalau misalnya kita pakai aplikasi itu. Nah, dengan berpromo seperti itu, maka akan lebih sama audiens lah. Karena kita bisa lihat lah ya, kayak iklan-iklannya misalnya kayak yang e-commerce sekarang, terus juga kayak yang kayak Gojek, yang kayak Tokopedia, semua kan pasti selalu ada value-nya. Bukan kayak cuma semata-mata, ini apa belanja bisa, iya gitu. Belanja apa ini ya kayak maksudnya ya tetap ada ininya ya, ada story-nya gitu, gitu. ada pain points-nya yang bikin orang tuh menggelitik kayak oh iya ya yang kayak gitu. Jadi kalau promosi yang bagus sih ya aku bilang yang bisa bikin orang tuh memorable dan relatable gitu ke diri audiensnya sendiri. Ya mungkin kalau aplikasi itu juga bisa ngasih apa ya ngomongnya ya, semacam free trial itu juga lumayan ngaruh banget sih. Jadi orang tuh ada bayangan juga cara pakainya gimana, terus habis itu fungsinya apa dan benefitnya apa gitu sih. Karena selama ini kalau kita pakai aplikasi kan juga kita pasti coba dulu gitu. Misalkan kalau emang aplikasi berbayar kan kita pasti pengen coba dulu dong, ini enak nggak tampilannya, interface-nya, kayak misalkan kayak Netflix deh gitu kan dia juga nggak ada trial dulu, misalkan pakai selama sebulan mungkin ya kalau nggak salah. Nah itu kan orang jadi kayak penasaran dulu dong. Nah kalau udah suka kan orang kemungkinan akan memperpanjang itu. Ditambahin si itulah, insentif gitu. buat promosinya gitu. Jadi bisa dengan banyak hal. Oke, thank you jawaban dari Cieli sama Konyatan, jawabannya bagus sekali. Oke, pertanyaan dari Reski Julian. Untuk Cieli sama Konyatan, sorry Kak, mau nanya nih, untuk endorse atau paid promote, misalnya nih kita udah bulan ini endorse 2 kali, insight-nya segini. Apakah bulan depan harus sama atau kita harus nyesuaiin sesuai kebutuhan kita? Sorry kemana untuk endorse paid promote? Reski Julian, ya. Maksudnya budget untuk endorse-nya atau jumlah orangnya atau gimana? Mungkin lebih ke itunya sih, Ci. Jadi misalnya kayak mungkin pas kita endorse 10 orang misalnya, insight-nya naik 10% misalnya, atau 50%. Itu next-nya harus seperti itu lagi atau kayak sesuai kebutuhan kita aja seperti apa? Kalau aku sih nggak tahu, ini kalau misalnya mindset dari aku ya. Jadi kalau misalnya endorse itu jangan pernah ngarepin kayak in return bisa naik sekian berapa persen sales sih, karena yang tadi aku bilang, yang aku cerita, belum tentu kalau kita misalnya endorse ini, efeknya pasti nanti langsung salesnya 3 kali lipat, 4 kali lipat. Aku nggak pernah kalau endorse tuh pakai kayak gitu mindsetnya, karena at the end akhirnya kecewa gitu. Dan kalian tahu juga sendiri, orang itu kita promo sekarang belum tentu bisa dapetin resultnya sekarang juga. Yang kayak aku bilang, bisa aja minggu depan tunggu ada duit dulu, atau bulan depan tunggu siapa ulang tahun dia baru beli barangnya gitu kan. Nah jadi nggak pernah sih harus ada target yang lain sebagainya. Cuma kalau misalnya biasa di aku
ya kalau misalnya kita bulan ini ya, let's say ya, targetnya bulan ini kalau buat Instagram Ads misalnya budgetnya 10 juta. Kalau misalnya buat endorse 5 juta gitu. Ya udah bulan depan kira-kira emang tahun ini kita spend budget rata-rata average-nya per bulan kayak gitu, ya konsisten aja sih, maksudnya kayak begitu. Tapi misalnya di bulan tertentu, wah Valentine kita tahu nih Valentine lagi peak banget, boleh deh naikin budgetnya 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Nah ini misalnya contohnya doang ya, nggak berarti angkanya harus kayak gitu. Cuma ya kira-kira dari kaliannya aja sendiri gitu. Oke, jawabannya bagus. Oke, next selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung buka itunya suaranya, langsung bertanya langsung kepada Ci Eli sama Ko Yonatan, boleh. Nanti akan di-unmute oleh tim saya dari Atur Toko juga. Apakah ada yang mau bertanya? Langsung silakan ngobrol. Ada yang bertanya? Ayo guys, silakan tanya nih. Kesempatan Ci Eli sama Ko Yonatan nih. Ada yang nanya nih, perbandingan untuk membuat konten hard selling dan soft selling bagusnya berapa? Itu dari Burhanuddin ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada rumusnya sama sekali gitu ya, kayak ini berapa persen atau ini. Cuma menurutku nggak ya soft selling terus ya juga jangan gitu, kapan jualannya gitu kan. Tapi hard selling terus ya juga jangan, karena orang pasti bakal jenuh lah gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalnya bisa bagus sih, kalau misalnya suruh kasih gambaran ya, mungkin aku sih lebih prefer soft selling kalau bisa 60%, hard sellingnya 40%. Itu kalau misalnya ngomongin angka ya. Tapi yang penting nggak usah mikirin berapa persentasenya. Yang kamu harus mikirin itu bagaimana kamu konsistensinya untuk membuat konten yang soft selling itu nggak gampang loh. Itu aku aja tuh kadang kayak sehari-hari tuh mikir gimana nih jualan tapi nggak jualan gitu kan. Apa ya, bikin cerita apa nih ya, kita mau bikin apa nih supaya orang tuh kira-kira tertarik. Nah itu adalah bener-bener trial and error. Kalau kalian lihat Instagramnya Baluni, kita selalu bikin campaign-campaign yang sifatnya itu soft selling ya, itu sangat trial and error banget. Aku pun juga nggak tahu ini berhasil atau enggak gitu loh, ini bakal orang suka apa enggak. Itu even aku udah 5 tahun ngelakuin ini juga masih banyak uncertainty-nya gitu. Yang aku kira kayaknya ini campaign-nya bakal laku, ternyata nggak laku. Yang aku pikir ternyata biasa aja, ternyata orang suka banget gitu sama kontennya. Jadi ya konsistensinya itu sih yang harus dipelihara gitu. Bagaimana tiap hari bisa mikir bikin konten gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin jumlahnya berapa. Oke, thank you, Ci. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan angkat tangan atau chat. Ayo yang mau bertanya silakan. Oke. By the way banyak ya Steven yang nanya. Kukira tadi kamu bilang cuma 3, ini jadi banyak. Iya banyak, jadi biar semuanya bisa dijawab gitu Ci. Oke. Biar semuanya. Jadi semuanya bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari Ci Eli sama Ko Yonatan kan ya. Oke. Ayo bentar lagi Ci. Ayo masih ada waktu nih untuk bertanya. Oke, dari Elvin Pratama Wijaya. Selamat sore. Mau tanya nih, biasanya untuk cari ide produk di Baloni itu dapat dari mana ya? Dan marketing yang paling efektif kalau menurut Ci Eli sama Ko Yonatan itu seperti apa? Ya. Oke. Ide produk kamu mau. Ide produk. Ya sebenarnya kalau ide produk yang benar-benar dari nol sih kita biasanya tetap ada, jarang ya, biasanya ATM sih kita. Maksudnya kita bisa lihat dari Pinterest sih biasanya. Misalkan kita lihat dari Pinterest sudah dapat bayangan kayak gimana, terus kemudian kita tiru dan modifikasi gitu. Jadi bukan benar-benar persis di-plugin sama persis kayak gitu, tapi biasanya kita ya modifikasi lagi lah kurang lebih. Iya, karena kita kan di industri kreatif ya. Ibaratnya kalau ngomongin ide apa sih yang benar-benar dari nol, itu kayaknya hampir rasanya tuh nggak ada ide yang benar-benar dari nol. Yang kita mikirin, kayaknya ini ide gua deh. Itu ternyata kadang kita cek lah, kok udah ada yang mikir ini idenya lah. Terus kan nggak bisa dong ngeklaim-klaiman ini ide siapa yang mulai. Tapi intinya sih kalau misalnya di industri balon, di kreatif ini, kita kebanyakan sih dari Pinterest,
Kalau jalan, Instagram, misalnya. dari majalah, e-magazine, Heeh. dari magazine mana aja di luar negeri kan juga banyak tuh yang kayak Qualatex dan lain sebagainya. Ya dari situ sih inspirasinya kita. Jadi kita lihat dan kita mikir bagaimana bisa memodifikasinya. Modifikasinya bisa lewat berbagai hal. Dari ukurannya bisa kita ubah nggak? Besar kecil aja, medium aja itu udah sangat beda sekali loh ya. Terus juga dari warnanya bisa kita mainin nggak nih? Terus dari segi bentuknya, dari segi desainnya, dari segi aksesorisnya. Jadi banyak banget hal-hal tuh yang bisa diubah. Akhirnya itu menjadi suatu inovasi produk yang baru dan beda, dan nggak dibilang ih copycat lu, copy paste. Ya enggak, orang kita pasti ada sesuatu yang kita ubah gitu sih. Dan kalau menjawab pertanyaan marketing yang paling efektif, kita sih ngelihatnya nggak tahu kalau di kita Instagram ya yang masih yang paling oke. Tapi kalau aku dapat dengar insight dari teman-teman aku yang jualan e-commerce, TikTok sih gila sih katanya. Jadi bikin konten-konten TikTok yang viral gitu, gampang, bisa cepat laku gitu. Cuma kalau di kita sih Instagram sih. Gitu. Tapi beda-beda ya, tergantung produk sama target marketnya. Tapi yang aku bisa ambil kesimpulan tuh gini, kalau kalian target marketnya itu adalah yang anak-anak muda yang Gen Z, yang Z, yaitu kalian incer TikTok, karena mereka semua main platformnya di situ banyak banget. Tapi kalau kalian incernya yang generasi Y, milenial, yang seperti itu, ya kalian bisa main lebih di Instagram. Terus kalau misalnya yang lebih tua lagi, yang kayak lebih bapak-bapak dan lain sebagainya, bisa main lebih ke Facebook sama WhatsApp group gitu. Jadi sebenarnya udah ada scatter plot-nya gitu sih. Oke, thank you jawabannya. Ini ada lagi Ci dari Nurul Fani Lestari. Bagaimana cara kita menghadapi kompetitor kita gitu ya Ci, untuk yang menjual di bawah harga pasar kita. Thank you. Seru nih. Kalau kompetitor itu pasti udah seru-seru gitu lah ya. Iya. Mau kamu dulu. Oke. Kalau misalnya buat hadapin kompetitor sih, menurutku yang penting kita tuh stay true to our value. Dari awal tuh mulainya gimana. Dan jangan cepet panas gitu. Kadang kan kayak kita udah panik dulu nih, waduh, udah ada yang datang duluan kompetitor, ikutan banting harga. Masa kalau misalnya kita mau perang harga gitu kan, sampai kapan gitu. Nah, dan seringkali kayak ibaratnya kita pun juga ngadepin gitu di industri balon ini. Kita bikin produk apa, nggak berapa lama, minggu depan udah ada yang bisa bikin produknya kayak kita. Terus jual harga lebih murah lagi pula. Waduh, kan kayak gitu kan bingung juga. Kadang tiap kali gitu-gitu aja terus diikutin, terus harga lebih murah. Tapi yang aku bisa bilang sih, tetap pede aja sih. Jangan jangan langsung jiper kalau misalnya ada yang jual harga di bawah kamu gitu. Yang kamu bisa kuatin itu tadi kan dari produk, brand, service, kamu bisa kuatin dari produknya nih. Produk kamu walaupun ditiru orang, ya kan nggak bisa mungkin 100% ditiru ya. Ya tergantung sih, kecuali kayak ibaratnya jualan beras atau jualan aqua ya, yang udah tinggal jual doang, ya mungkin itu produknya bakal sama ya kan. Tapi kalau misalnya produknya memang kamu nggak bisa bedain, nggak bisa kamu bagusin kualitasnya, ya kamu bisa main di servisnya. Yang tadi aku bilang, kamu kalau servisnya apa-apa responsibel, bertanggung jawab, itu orang pasti cari di kamu. Contoh kalau misalnya kayak di Baluni ya, kalau orang-orang kan kebanyakan gini, oh balon pecah, ya udah itu di luar tanggung jawab kami ya, kami tidak ada urusannya, karena kalau udah di luar toko ya itu udah di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau di Baluni, di perjalanan pecah pun itu kita ganti, bahkan sampai di tempat customer balonnya pecah aja, padahal bukan salah kita dong, kan di toko juga sebenarnya udah aman, itu juga kita ganti gitu loh. Dan itu kita emang tidak ekstra untuk servis itu gitu. Makanya kalau dibilang mahal, ya coba pikir dulu, mahalnya kalian timbang-timbang value-nya, kita menawarkan safety dan kita garansi loh gitu. Dan ibaratnya ongkirnya aja, kalau misalnya kalian tahu dari Gading Serpong kan toko kita Baluni ke Jakarta itu 100.000 lah ya ongkirnya ya. Kalau misalnya ada balon pecah, ya udah ongkirnya 100.000 kita yang ganti gitu loh. Kita kirim lagi beneran. Jadi to that extra kita bermain di situ. Jadi walaupun Baluni harga lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi tetap aja orang at the end baliknya ke Baluni lagi. Kenapa? Karena ya orang udah trust gitu sama servisnya. Nah, kita bisa tuh bermain di servis.
Nah, kamu tinggal mikirin service apa yang bisa kamu mainkan di bisnisnya kamu gitu ya. Ini kan cuma contoh kasusnya di Baluni. Yang terakhir juga brand. Kamu kuatin nama kamu. Siapa sih nama brand kamu gitu. Nah, kayak Baluni kan juga orang mau niru, mau ada brand Balonoy, mau ada Bolono atau ada siapapun juga orang tetap taunya oh Baluni gitu. Karena kita udah lebih lama, kita put so much marketing effort, kita bikin campaign, kita bikin ini, kita bikin itu. Itu kan yang tidak dalam waktu yang instan. Orang mau hancurin harga bisa cepet sehari kelar gitu. Tapi build the reputation itu yang lama gitu. Jadi nggak usah takut sih kalau misalnya main perang-perangan harga. Soalnya kita pun ini harga kita tidak turunin, malah harga kita termasuk yang mahal, tapi malah makin banyak aja yang beli gitu. Karena apa? Trust-nya itu dan inovasi produknya itu yang nggak gampang di copy sama orang. Gitu. Oke, thank you sama Ko Yonatan. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih, Ci. Kalau menurut Ci Eli sama Ko Yonatan nih, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Baloni akan seperti apa, dan satu pesan atau satu kata-kata untuk para UMKM apa itu, Ci? Ya, thank you. Aduh, ini suruh jadi peramal nih. Aku sebenarnya paling bingung loh kalau ditanya 5-10 tahun lagi ke depan, tahun depan aja mau ngapain juga. Iya, Kita nggak tahu di mana, apalagi lagi pandemi gini lagi. Tapi mungkin apa ya? Ya kalau misalnya kita sih membayangkan gimana ya? Kamu deh. Ya kurang lebih sih, pokoknya kalau dari Baluni sendiri itu ya pasti pengen ada namanya pengembangan penambah outlet store juga gitu. Kan kita selama ini posisinya baru masih ada satu di Tangerang aja. Nah, kita pengen maju ke Jakarta sih rencananya gitu. Nah, terus selain itu kita juga pengen ngembangin di tim dekor kita juga. Dari Baluni sendiri kan ada yang jual parcel, itu yang biasa kita lakuin daily basis. Tapi ada juga namanya dekorasi. Dekorasi itu yang kayak tadi aku udah contoh kasih lihat, yang editing tadi itu kan bukan yang tiap hari kita lakuin. Nah, makanya kita pengen fokusin juga nanti buat dekorasi juga, pengen lebih banyak belajar di situ kayak gitu sih kurang lebih. Amin. Doain guys. By the way ini aku batuk nih. Minum dulu Ci Elis, minum dulu ya apa. Aku lagi sakit batuk. Jadi kemarin cerita ke Stephen juga. Stephen gimana nih, aku batuknya parah banget nih, nggak tahu nih bisa seminar apa enggak, webinar. Ya cuma untunglah tadi di awal lancar kan, nih udah di akhir-akhir aku udah gak kuat. Oke, sorry. Ya, jadi kalau ya nggak apa-apa kok. Minum dulu Ci, apa Ci? Ya, oke. Oke. Ya, jadi kurang lebih sih itu yang dari Baluni, harapannya doain aja pastinya. Apa ya, kalau misalnya pesan ya terakhir ya untuk UMKM Indonesia, pokoknya ya dulu waktu kita mulai bisnis balon ini nggak ada yang bakal nyangka kita bisa sampai di sini gitu loh. Siapa yang bisa tahu balon bisa dibikin serius kayak gitu. Dan malah awal-awal orang bilang ya elah cuma balon doang gitu. Ya cuma intinya ketika kita udah start mau komit mau berbisnis itu ya mindset kita adalah ya gue lakuin apa yang gue bisa lakuin. What's the best gitu, ya udah kita lakuin aja karena nggak bakal ada yang tahu gitu. Aku juga awalnya bisnis balon ini juga cuma buat iseng doang gitu, kayak nggak ada bisa kepikiran bisa punya karyawan, bisa punya sistem ini, bisa kayak gini, bisa ada Instagram sekarang followersnya udah mau 100.000, nggak ada gitu. Jadi nggak usah terlalu mikir yang panjang-panjang dulu sih. Jadi just do just do ya sesuai value kalian gitu. Sesuai value kalian, just do what's the best gitu, and start with what you have gitu. Jadi ya itu, jangan mikir yang kayak aku bilang tadi, mesti peralatannya harus canggih-canggih, modalnya harus banyak. Aduh, nggak usah deh, pokoknya apa aja dulu, jualin aja dulu. Nanti kalau misalnya memang ada jalannya dibukain, pasti itu bisa. Ya sekarang kalau mau bilang semangat, ya semangat itu ya cuma bisa muncul dari diri kamu sendiri, seberapa yakin kamu. Percuma orang mau bilang kayak, ayo semangat, kamu pasti bisa. Ya, nggak berapa lama bakal kendor juga, bakal hilang. Tapi semangat tuh harus datang
dari diri kamu sendiri. Kamu yang nentuin sukses apa enggak tuh ya dari diri kamu sendiri. Jadi jangan mengharapkan orang lain akan semangatin kamu, karena dulu orang tua aja juga nggak support gitu, kayak masa jualan balon gitu kan. Ya tapi kalau aku percaya sama orang lain, kayak mereka bilang nggak bisa berarti nggak bisa, ya kita nggak akan bisa nentuin masa depan kita sendiri gitu sih. Ya jadi mudah-mudahan ya semangat dari dalam diri kalian sendiri. Oke, thank you. Bagus banget jawabannya Ci Elis kelihatan. Yang penting kita harus tetap semangat dan percaya sama diri kita sendiri sih, even pun kita masih punya budget sedikit ataupun nggak banyak. Yang penting kalau kita memang ada niat dan hasil, usaha pasti hasilnya akan berjalan dengan baik sih ke depannya. Betul. Dan percayalah ya, pokoknya setia dengan perkara yang kecil, nanti Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar lagi buat kita. Ya, amin. Oke, ya, sebelum menutup acara kita, coba semuanya ayo open cam dulu, kita foto, ayo foto-foto. Ayo buat open cam dulu, yuk. Apa ingat Faluni, Nang? Oh, ingat dong, ini pasti salah satu followersnya Followersnya Baloni ya, Ci ya? Iya. Ya, ayo semuanya open cam dulu, ayo. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, dibuka dulu. Asik, cantik-cantik. Semua yang udah mau stay sampai akhir. Pokoknya semoga bisa memberikan manfaat ya buat kalian. Ayo boleh di open cam dulu semuanya, dibantu oleh Gary atau Vira. Nanti bisa dihitung 1, 2, 3. Nanti jangan lupa DM Baluni, pasti di fallback, tenang. Ayo open cam-nya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dibuka dulu dong. Vira atau Gary bisa tolong dihitung 1, 2, 3. Ya. Oke. Halo. Oke, 1. Ayo, 1, 2, 3, senyum. Oke, ulang sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Thank you untuk hari ini Ci Elis. Thank you. Sama Koiratan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, sukses selalu. Terima kasih juga semuanya yang udah hadir di acara kita hari ini. Mohon maaf ya dari atur toko banget kalau misalnya kita ada kendala pada hari ini, tapi next-nya pasti kita akan melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Thank you untuk Ci Elis, Koiratan, semoga sukses selalu. Cepat sembuh ya Ci, Koiratan juga sehat selalu, semuanya juga sehat selalu ya. Ya, thank you. Buat kita semua, bye-bye. Ya, thank you, dadah semuanya, thank you. Ya, thank you. Thank you semua.